Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini senang banget bisa silaturahim nih sama teteh-teteh ya yang di Podomoro Park ya. Sehat semua teteh-teteh? Ini ketawa mulu dari tadi saya lihat. Iya, sehat ya. Usia berapa ibu yang megang HP? 58, Masya Allah, awet muda. Kayak 57. Ya, Insya Allah teman-teman yang hari ini hadir ya, menyempatkan diri di hari Sabtu weekend, bayangin ya. Insya Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang lagi sakit hatinya Allah sembuhkan. Yang lagi nggak punya uang Allah kasih uang. Yang lagi punya hutang Allah lunaskan. Paling kencang aminnya ini. Banyak yang punya hutang? Banyak. Mau tahu gimana cara lunasin hutang ibu? Bayar, pintar. Nggak ada cara lain. Ya Pak, ya ini senior saya. Assalamualaikum. Sehat? Masya Allah. Oke, ibu-ibu semuanya. Hari ini tema kita, apa itu tema kita? Allah yang tak pernah pergi. Kita yang hilang arah. Sering ibu hilang arah? Kadang-kadang. Sering hati galau, bimbang sering? Sering sakit hatinya? Siapa yang lagi sakit hatinya hari ini? Ada? Oh itu yang belakang tuh paling sakit kayaknya. Kenapa kita sakit hati bu? Ayo. Kenapa kita sakit hati? Karena terlalu berharap. Gitu. Ya. Dan kita biasa berharap sama siapa? Manusia, sama makhluk. Nah, itulah sumber kesakitan hati yang paling perih. Di mana sakit hati biasanya, Bu? Nah, di sini. Sini apa sini nih? Sini ya. Kiri ya. Sakit sini ya, tapi seluruh badan merasakan tuh ya. Nah, kenapa? Karena kita berharap sama manusia. Makanya Allah katakan, jika ada seorang makhluk yang terlalu berharap kepada manusia, maka akan aku patahkan hatinya, agar dia tahu bahwa berharap yang sesungguhnya hanyalah kepada diri. Jadi kalau kita berharap sama suami, sama mungkin istri, sama anak, pada satu titik pasti akan dikecewakan. Pasti. Kenapa? Bukan karena suami ibu jahat, bukan. Bukan karena anak ibu tidak sayang sama ibu, bukan. Tapi karena mereka manusia. Mereka lemah, mereka tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan siapa? Allah. Makanya kalau berharap itu kepada Allah. Kepada makhluk boleh nggak? Dalam proporsi tertentu boleh gitu. Tapi tidak menggantungkan seluruh harapan kepada makhluk. Itulah yang membuat kita kecewa. Jadi kalau kita tidak ingin kecewa, hati kita maunya tenang, maka jangan berharap sama makhluk. Karena manusia itu pasti mengecewakan, Bu. Betul? Suami ibu mengecewakan nggak? Ya, kadang-kadang pernah. Ada yang sering? Nah pertanyaannya, kenapa dulu ibu mau menikah sama dia itu? Hah?
jodoh, nasib, keburu dilamar, nggak punya pilihan lain, udah hopeless ya. Ya itulah, nikmatilah sekarang. Enggak, betul. Suami yang sekarang menjadi suami ibu adalah jodoh terbaik ibu. Betul. Allah tidak menjadikan dua makhluk ya berpasang-pasangan selain memang itu adalah jodoh terbaiknya. Kekurangan ibu yang bisa menutupi hari ini hanyalah suami ibu. Sama juga kekurangan suami ibu yang bisa menutupi adalah ibu. Makanya dikatakan bahwa suami istri itu seperti layaknya pakaian, saling menutupi. Ibu menutupi kekurangan suami ibu, menutupi hal-hal yang buruk lainnya. Begitu juga dengan suami ibu menutupi kekurangan ibu. Makanya Allah takdirkan. Tapi Allah juga sudah ngasih rumus. Nanti kalau misalkan ibu-ibu nih yang punya anak ya, yang mau menikahkan anaknya, atau ibu-ibu yang lagi single sekarang, ada yang lagi single? Mama ada di sini? Ada ya? Banyak ya di Bandung ini ya. Ya. Yang mana tadi? Oh, rumus memilih pasangan ya. Ada 4 rumusnya Bu ya. Silakan dicatat ya. Bagi yang belum punya pasangan, yang udah punya pasangan gak usah dicatat. Yang pertama, cara memilih jodoh ya. Apa? Ganteng. Bener, ganteng boleh bener. Ada salah satunya, li jamaliha. Apa itu? Kecantikan atau ketampanan. Boleh nggak pilih suami yang ganteng? Boleh. Boleh nggak pilih istri yang cantik? Boleh. Karena ibu 24 jam sama dia Bu. Bener nggak? Bangun tidur ngeliat muka dia, mau mandi lihat muka dia, mau sarapan lihat muka dia, mau nyuci lihat muka dia, mau bayangkan kalau mukanya ya begitu, ya kan? Pasti ibu pusing kan? Ya minimal kalau udah pusing dengan jemuran, dengan cucian, pas ngeliat suami, wah masya Allah, ya nggak? Tapi kalau pas lihat suami, astagfirullah. Ya, jadi boleh ya. Nyari istri yang cantik juga boleh, apalagi laki-laki, ya nggak? Pasti pengennya istri cantik, betul Pak? Betul. Hah? Normal ini. Umur berapa Pak? Yang ngomong normal ini? 75 tuh Bu. Hah? Umur 75 masih senang perempuan cantik. Itu. Emang begitu Bu, laki-laki mah parah. Parah banget laki-laki mah. Iya. Nggak bisa dipegang omongannya laki-laki Bu, bener. Bisanya di capture Bu sekarang Bu. Ya. Jadi yang pertama Pak, li jamaliha ya, kecantikan atau ketampanannya. Yang kedua apa? Li nasabiha. Apa itu? Nasabnya, keturunannya harus jelas. Ini anaknya siapa? Ya kan? Dari keluarga apa? Istilahnya bibit, bebet, dan bobot. Boleh nggak punya calon mantu atau calon suami dari keturunan yang baik? Boleh. Karena mempengaruhi nanti pendidikannya, ya kan, cara adabnya, ya kan. Kalau dari keturunan yang baik tentu diajarkan adab yang baik. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Lima liha. Apa itu lima liha? Hartanya, mal. Nah, kayak hari kan baitul mal ya, berarti harta. Boleh nggak punya suami yang kaya Ibu? Oh, langsung. Boleh apa wajib Ibu? Iya boleh Bu, bener ya. Ibu doa aja Bu, ya Allah saya pengen punya suami ya yang ngasih bulanan saya 1 miliar. Ada di sini?
Sehari 3 juta, wah ibu nih ngikutin ini nih, TV nih, politik nih. Sehari 3 juta kali 30, 90 juta bu. Ini sebulan ibu di rumah, nonton doang, nggak ngapa-ngapain ya, ngurus suami, ngurus anak, dikasih bulanan 1 miliar. Mau bu? Semua juga mau pasti bu ya. Ya, doain suaminya insya Allah dapat rezeki itu ya. Yang ketiga itu. Nah yang keempat apa? Lid diniha. Apa itu lid diniha? Agama. Nah, tapi kenapa agama yang ditaruh di paling akhir? Kenapa bukan yang pertama? Karena agama inilah yang melengkapkan semuanya dan menjadi faktor yang paling penting. 3 awal di depan itu nilainya 0, tapi agama nilainya 1. Maka tidak peduli ibu mau nanti punya calon suami atau menantu, misalkan dia ganteng, dia kaya, dia keturunan bangsawan, tapi ternyata dia tidak punya agama, atau agamanya non muslim, atau dia tidak melaksanakan sholat, dia nggak takut sama Allah, maka itu nilainya 0 bu. Iya. Coba lihat banyak pernikahan yang akhirnya ujungnya apa? Bercerai. Mau sekaya apapun ada yang cerai nggak bu? Ada. Seganteng, secantik apapun ada nggak yang cerai bu? Ada. Tapi kalau sebuah rumah tangga dilandasi fondasinya adalah keimanan, adalah agama, maka insya Allah itu akan langgeng. Kenapa? Karena pernikahan itu pada akhirnya kan tentang apa sih? Simple. Pernikahan tuh sesuatu yang mudah dalam artian isinya kan ngobrol ya bu, benar nggak? Komunikasi. Seringkali kan ibu nggak nyambung karena nggak nyambung ngomong sama suami misalkan. Padahal isi pernikahan tuh ngobrol bu. 80% itu ngobrol pak. Pengalaman saya ya, gitu loh. Ngobrol aja. Hal-hal nggak penting menjadi penting di obrolan, benar nggak? Contoh ibu lagi di restoran nih, terus ngeliatin ada biasanya ada perempuan ya, ada ngeliatin ibu-ibu gitu ya, pakai kerudungnya putih, bajunya pink, celananya kuning, sepatunya merah misalkan. Pasti nggak tahan ibu mau ngomel, mau ini kan komen kan, ih lihat tuh pak, begitu amat ya pakaiannya, nggak kayak mama ya bisa mix and match. Terus suaminya tergantung suaminya nanggepin, kalau suaminya enggak, mama juga aneh pakaiannya. Wah, itu perang bu. Nah, tapi kalau suami nanggepinnya, oh iya, mama nomor 1, paling cantik se-Bandung. Wah, senang nggak ibu? Senang. Meskipun dibohongin senang. Ya kan? Senang aja. Pak, aku kelihatan gemuk nggak pak? Nah, sering nggak begitu? Kira-kira kalau jawabannya iya sih mah. Iya, bad mood nggak itu seharian? Bad mood, nggak jadi pergi itu. Tapi kalau lihat papa, pak mama ini nggak kurus nggak sih? Gemuk nggak? Oh enggak, langsing banget, masya Allah ya kan? Padahal gede-gedenya tuh bu. Minimal ibu senang hatinya, minimal. Meskipun tahu mungkin suaminya nggak mau menyakitkan hatinya, tapi minimal senang, minimal. Gitu, ya nggak? Jadi memang pernikahan itu pada akhirnya apa? Ngobrol. Ngobrol yang nggak penting, itulah yang penting. Benar. Ngobrolin misalkan, ya macam-macam lah. Jadi memang seperti itu bu. Apalagi dalam rumah tangga ini kan kalau dilihat ya kurang lebih sudah menikah gitu ya. Udah prinsipnya seperti itu. Bagaimana pernikahan itu kita fokuskan untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi dalam pernikahan tuh gini bu, hubungan antara suami istri dengan Allah itu seperti segitiga sama sisi. Ibu tahu segitiga sama sisi? Pernah belajar dulu di SD? Nah, segitiga sama sisi ibu bayangkan. Yang paling atasnya adalah Allah ya. Di sisi kanannya adalah suami,
di sisi satunya lagi adalah istri, ya. Bayangkan, semakin suami dan istri ini bergerak mendekat menuju Allah ke atas, hubungan antara keduanya semakin dekat. Betul? Maksudnya apa? Di saat seorang suami mengerti fungsi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan seorang istri juga mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, dan keduanya melaksanakan ajaran agama, mendekatkan diri kepada Allah, maka hubungan keduanya akan semakin dekat. Tapi kalau keduanya tidak sholat, tidak saling peduli, ya, tidak saling sayang, mereka akan semakin menjauh. Dan saat semakin menjauh dari Allah, maka hubungan keduanya gimana? Menjauh. Kebayang ya? Jadi segitiga sama sisi, ya, di titik ini adalah suami dan istri. Semakin keduanya mendekat ke Allah, maka keduanya mendekat. Tapi saat keduanya menjauh dari Allah, maka keduanya pun akan menjauh. Seperti itu hubungan suami istri. Nah, bagaimana agar rumah tangga ini bahagia, agar rumah tangga ini diberikan ketenangan? Dengan memperbanyak ingat sama Allah. Karena di dalam rumah tangga, ya, di dalam Al-Quran, saat Quran mengatakan tentang pernikahan, itu tidak ada kata cinta, tidak ada kata mahabbah, tidak ada. Tapi yang ada apa? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Tenang. Jadi rumah itu sebagai tempat yang tenang, yang nyaman. Dan ini fungsinya ibu-ibu untuk membuat rumah ini tenang. Laki-laki itu kan selalu di luar, ya. Sunatullahnya laki-laki itu kan di luar, mencari nafkah, ya Pak ya, bekerja keras, mungkin diremehkan di luar, dihina di luar. Nah, saat dia kembali ke rumah, kalau ada seorang istri yang bisa menenangkannya, maka sehebat apapun badai di luar tidak akan berpengaruh buat dia. Ini juga yang terjadi pada saat Rasulullah SAW, ya, pulang ke rumah saat sedang menggigil kedinginan, ya, setelah menerima wahyu, ya. Apa yang terjadi? Dia minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Wahai istriku Siti Khadijah, tolong selimuti aku. Dan saat Rasulullah melihat Siti Khadijah, itu ketenangannya bertambah 50%, kekhawatirannya, keraguannya, kecemasannya kurang 50%. Bayangin, hanya dengan melihat istrinya. Dan pada saat sudah dipeluk, sudah diselimuti, maka hilanglah seluruh rasa cemasnya. Nah, begitu Bu. Jangan suami pulang langsung Ibu ya. Bagus tuh, banyak nanti apa dari kajian Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, tentang parenting itu lebih top gitu ya, lebih keren lah gitu. Kalau kami kan masih baru nikahnya Bu, baru berapa tahun ya? Ya baru deh Bu, 10 tahunan lah kurang lebih. Ibu pasti udah berapa? 20 tahun ada? 25 ada yang nikah? 50 ada Bu? Belum ya? Ada Ibu 50 tahun ya? 50 tahun, wah Masya Allah. Oh belum? 30 ya? Ya Masya Allah 30 tahun. Insya Allah langgeng ya Bu ya, sampai kakek nenek Bu. Tapi memang dalam hidup itu kan pasti ada ujian, betul nggak? Semua tuh akan diuji Bu. Ibu-ibu ini semua diuji, bapak-bapak semuanya diuji. Nggak mungkin nggak ada ujiannya. Karena Allah sudah janji, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Setiap dari kita pasti akan diuji. Diuji dengan apa? Kata Nabi, bisyai'. Apa itu bisyai'? Sedikit. Sedikit apa? Al-khauf. Apa itu al-khauf? Ketakutan. Wal ju'. Apa itu ju'? Kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Apa itu? Kekurangan harta, nggak punya duit. Ibu pernah nggak punya duit, tiba-tiba di dompet tinggal 10.000, tinggal 2.000, nol sama sekali, pernah? Pernah. Ya Allah. Maka itu ujian Ibu. Ya. Wal anfus. Apa itu anfus?
jiwa, kekurangan jiwa, kehilangan orang-orang tersayang, saudara, teman, keluarga meninggal, itu wasamarot. Apa itu samarot? Buah-buahan. Dalam artian ini adalah makanan, ya. Jadi kita pasti akan diuji sama itu, pasti. Ya. Tapi kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau hari ini ibu diberikan ujian, berarti Allah tahu bahwa ibu-ibu ini sanggup menghadapi ujian itu. Allah tahu bahwa ibu kuat. Allah itu tidak pernah salah alamat ibu. Ya. Tidak pernah salah dalam menetapkan siapa yang dapat ujian ini, siapa yang dapat ujian itu, tidak pernah. Tapi memang harus dijalani. Bagaimana cara menjalani ujian? Nah, gimana cara menjalani ujian, Bu? Ada 3 rumusnya. Nah, catat nih ya. Ada 3 rumus menghadapi ujian. Jadi tadi yang ayat tadi ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, tentang ujian. Nah, ini adalah solusinya. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, ya. Apa itu ininya, rumusnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Udah sabar aja, Bu. Apa itu sabar? Sabar, ya sabar. Sabar itu adalah sabar. Ya sabar aja udah. Bertahan. Nah, itu katanya. Bertahan ya, Bu. Bertahan. Iya. Ibu kalau ada ujian, nggak perlu ibu selesaiin sendiri. Ibu cukup bertahan aja. Cukup bertahan. Belajar dari kisah Sayyidah Siti Aisyah. Ya. Istri seorang nabi, Bu. Pernah nggak difitnah ibu beliau ini? Pernah. Dalam kasus apa waktu itu? Rumah tangga, iya. Apa kasusnya waktu itu? Betul. Dituduh selingkuh, ibu. Bayangin. Istri Nabi dituduh selingkuh. Mungkin nggak menurut ibu? Hah? Nggak mungkin. Tapi saat itu dipercaya. Kenapa? Karena itu tadi viral. Viral kan, sesuatu yang viral itu kan orang nggak peduli itu benar apa enggak, itu dianggap sebagai kebenaran dulu sampai ada bukti yang menyatakan itu nggak benar. Kan berbahaya sekali. Semua berita dianggap benar sampai ada bukti yang menyatakan itu tidak benar. Ya, Siti Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ceritanya gimana? Kok bisa dituduh selingkuh? Saat itu Siti Aisyah bersama Rasulullah sedang dalam perjalanan dengan rombongan naik unta, ya kan? Nah, mungkin di sana itu sedang istirahat, ya ceritanya. Lalu poinnya Siti Aisyah ini ketinggalan dari rombongan dan Rasulullah tidak istrinya ketinggalan karena mungkin bersama para sahabat, gitu kan? Dan biasanya kalau di sana laki-laki di depan, perempuan di belakang mungkin, ya rombongan ya. Ternyata istri tertinggal di belakang. Dan pada saat tertinggal, ada seorang laki-laki yang menghampiri, namanya Sofwan bin Mu'attal. Dan ini pun tidak ada terjadi apa-apa. Sofwan hanya bertanya, wahai Sayyidah, kenapa bisa tertinggal? Oh iya, saya tertinggal dari rombongan Rasul ke arah sana. Terus Sofwan bilang, oh ya sudah, saya juga mau ke arah sana. Ini di padang pasir, bukan di ruangan. Nah, kemudian mereka berjalanlah berdua, yang niatnya mau menjaga Siti Aisyah, ya kan? Tapi ya, mati nih, nggak ya? Ada netizen waktu itu, Bu, ya kan? Netizen di gurun pasir, mungkin foto atau apa ya? Nggak foto lah ya? Apa sih dulu tuh? Story kali, nggak juga ya? Story Instagram ada. Mungkin waktu itu ya kelihatan lah. Akhirnya tersebarlah isu, wah Siti Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Bayangin. Cuman kayak ibu ketemu di jalan bareng, dianggap itu adalah perselingkuhan. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Diam. Minta sama Allah. Bahkan dikisahkan Nabi Muhammad pun sempat
terganggu, terpengaruh dengan isu itu. Bahkan hampir ya percaya nggak percaya, gitu loh. Masa iya istri saya seperti itu? Lalu ditanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, tentang isu yang sedang berkembang ini. Kata Siti Aisyah, saya sudah sampaikan ya Rasul bahwa itu tidak benar, tapi terserah diri. Saya sampaikan pun engkau gini, saya katakan iya pun itu tidak terjadi. Saya katakan tidak pun engkau mungkin tidak akan percaya. Maka biarkan Allah yang menunjukkan kuasanya. Wah, cakep. Jadi Rasul sudah dikatakan iya pun masih nggak percaya, gitu kan? Maksudnya iya tidak ada perselingkuhan tidak percaya, dikatakan tidak pun ya nggak percaya juga, gitu. Jadi ya udah biarkan Allah aja yang turun. Akhirnya apa? Dalam diamnya Allah langsung yang menurunkan ayat untuk membela Siti Aisyah. Masya Allah. Dikatakan bahwa orang-orang membawa kabar berita bohong tentang Siti Aisyah, gitu Bu. Jadi bertahan aja Bu. Kalau ada masalah bertahan. Udah. Karena masalah itu seringkali selesai bukan karena kita selesaikan, tapi karena kita bertahan. Tiba-tiba masalahnya hilang sendiri, ya kan? Atau masalahnya mengecil, ya enggak? Atau masalahnya sudah tidak sebesar yang sebelumnya, atau ada orang yang nolongin. Nah itulah enaknya kalau kita mengharapkan hanya kepada Allah. Gitu Bu. Ya. Jadi kalau ibu ada masalah, ya udah ibu hamparkan sajadah. Paling enak itu Bu, kalau ada masalah ya Bu ya, bawa ke atas sajadah, bawa ke atas Al-Quran ngaji, bawa ke zikir. Jangan dikit-dikit kalau ada masalah bawaannya mau mati aja Bu. Harusnya mau mati aja gitu. Ya. Emang yakin pahalanya udah banyak Bu? Belum kan? Udah bawa. Dan curhat paling enak itu ke siapa? Allah. Curhat paling enak itu ke Allah. Online-nya 24 jam Ibu. Tidak pernah mereject panggilan kita. Selalu ngebales kalau kita miss call. Gimana kita miss call Allah? Dipanggil aja Allah. Zikir. Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah. Istighfar Bu, istighfar. Istighfar itu membuka pintu rezeki dan menyelesaikan semua masalah. Ini janji Allah. Barang siapa yang beristighfar, Allah akan berikan kebahagiaan bagi hatinya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Ini adalah hadis sahih. Maka perbanyak istighfar. Berapa kali istighfar dalam sehari? Minimal 70 sampai 100 kali. Karena itu diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali dalam sehari. Itu ada dalam 2 riwayat hadis yang berbeda. Tapi kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh, boleh banget. Kalau ibu lagi punya hajat, coba istighfar 10.000 kali dalam sehari. Selama 7 hari, non-stop. Rasakan bedanya, rasakan getarannya, dan rasakan dampaknya. Masya Allah, betul. Coba 10.000 kali. Insya Allah kami sudah mengamalkan, jadi kami bisa sharing dengan ibu-ibu. 10.000 kali per hari. Memang terlihatnya lama, tapi bisa. Daripada ibu pakai kuota ibu yang 20.000 kata sehari itu ya, buat ngomongin orang gitu ya, mendingan beristighfar. Betul. Karena kuota manusia berbicara perempuan itu sehari 20.000 kata. Bener nggak? Kalau 20.000-nya ibu pakai semua buat ngegibah ibu, sayang Bu. Coba pakai setengahnya, 10.000-nya itu untuk zikir. Dan zikir itu cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau lebih singkat bisa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu cuma per detik Bu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedetik kan kita kan? Sedetik. Berarti kalau sedetik, 1 jam itu kurang lebih 3.600 zikir. Anggaplah ibu nggak full 1 jam. Berarti berapa misalkan? Ya 2.500 misalkan, atau 3.000. Berarti ibu butuh waktu berapa jam? 4 jam. Cukup.
Jadi setiap kali mau ngomongin orang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi lihat story, mau komen, astagfirullah, astagfirullah. Geli banget ibu kayaknya yang baju hitam ini sering ngomongin orang ya. Apa ibu? Jadi setiap kali lihat story ini sekarang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditelepon sama temen, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai temennya bingung, ngapain sih istighfar mulu? Udah astagfirullah, astagfirullah. Ibu istighfar, coba istighfar. Iya. Dan Allah akan balas miss call ibu. Tapi bukan dengan suara juga ibu ya. Ibu istighfar malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah jawab, iya, iya, iya. Kabur itu. Tapi Allah balas dengan apa? Dengan kemudahan, dengan hati yang tenang, dengan rezeki yang tidak terputus. Itu paling enak curhat sama Allah. Udah bu, paling enak, nggak ada yang lain. Meskipun ibu punya sahabat nih ibu ya, sahabat nih, sahabat karib bu, ya kan, cuman berdua doang nih, gitu, ya. Punya WA grup lagi, ya kan. Nah, iya, WA grupnya berdua doang lagi bu, ya, sama sahabat ibu nih. Nama WA grupnya Besti Tiljana. Nah, tetap bu, ya bu ya. Paling enak curhat itu sama Allah. Jadi gitu. Ya, udah paling enak. Ke teman boleh nggak curhat? Boleh, nggak apa-apa. Ke teman boleh curhat. Tapi jangan semua ibu ceritakan bu. Karena tadi kemungkinan bisa bocor. Karena sahabat ibu kan punya sahabat yang lain, betul? Iya. Meskipun sahabat ibu udah bilang, udah gue sumpah demi Allah gue nggak akan cerita ke siapa-siapa. Tapi setelah ngobrol sama ibu, setelah ngopi sama ibu, sahabat ibu ketemu sama teman yang lain. Ngerumpi lagi. Karena kapasitas kuota masih ada 17.000, mau nggak harus dihabisin bu. Karena nggak bisa dirapel kalau perempuan itu bu. Harus hari itu habis 20.000. Akhirnya pada saat ketemu teman yang lain, nggak sengaja. Namanya perempuan kan kalau habis bahan berita, apa aja diomongin. Lo tahu nggak? Sahabat kita yang itu tuh siapa? Si ibu siapa yang di sini nggak ada? Ibu Bejo misalkan, ya. Ada namanya Bejo di sini nggak ada ya? Nah, Ibu Bejo. Kenapa Ibu Bejo? Kenapa? Ah jangan deh. Gue udah janji, gue udah ngucap sumpah demi Allah, nggak ngomong ke siapa-siapa. Hah? Jangan bilang-bilang. Terus dia bilang, udah tenang aja sama gue. Masa lo nggak percaya sama gue? Udah gue janji deh gue nggak bilang ke siapa-siapa. Bener lo ya? Jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya gue juga udah sumpah demi Allah nih, nggak bilang ke siapa-siapa. Terjadi nggak itu bu, percakapan apa, pergibahan? Ya, udah. Yang tadi cuma satu orang yang tahu, satu bodoh tahu. Ya kan? Yang tadi cuma satu orang yang tahu, satu RT, satu teman kantor akhirnya tahu. Udah lama masalah nggak selesai, permasalahan kita orang lain semua tahu, wah repot. Buat apa? Udah paling enak adalah bawa ke atas sejadah. Doa bu, doa. Ibu doa minta sama Allah. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Tidak ada yang lain. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan untukmu. Dan Allah sudah berjanji akan dikabulkan, maka pasti akan dikabulkan. Pasti. Tapi memang cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 macam. Ada 3 cara bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, yes, langsung. Ibu minta apa, langsung dikasih sama Allah. Karena maha baiknya Allah. Ibu lagi minta, ya Allah saya gak punya uang nih. Tiba-tiba ada yang nelfon ibu, nawarin uang bu. Iya. Dari pinjol tadi bu. Tiba-tiba ada nawarin temen, yuk kita makan bareng yuk, yuk kita ngopi bareng. Itu kan rezeki, bener nggak? Boleh nggak minta, ya Allah saya pengen ngopi enak nih hari ini, ya Allah saya pengen makan seafood, boleh nggak seperti itu? Boleh bu, karena Nabi ngajarin bahkan untuk urusan sendal putus, ini ada hadis. Sendal putus sampai garam di dapur habis,
itu mintanya sama Allah. Garam dapur habis Bu, mintanya sama Allah. Tapi tentu bukan tiba-tiba garam turun gitu Bu ya dari dapur tiba-tiba sung gitu, enggak. Ini menunjukkan betapa kita pasrah itu 100%. Bahkan untuk urusan-urusan yang kecil aja, untuk urusan dapur aja kita mintanya sama Allah. Apalagi untuk sesuatu yang besar. Kalau garam di dapur saja habis atau tali sepatu putus aja, ngadunya ke Allah, minta gantinya ke Allah. Untuk urusan-urusan besar pun jangan sampai ibu tidak minta sama Allah. Karena tadi janji Allah, ud'uni astajib lakum. Pasti Allah akan kabulkan. Ya. Tapi yang pertama tadi apa? Yes, langsung. Yang kedua apa? Later. Nah, later itu apa? Nanti, ditunda. Sampai kapan ditundanya? Terserah Allah. Karena Allah yang paling tahu waktu terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang mengetahui waktu terbaik. Ibu minta nih, ya Allah saya mau punya rumah di Podomoro Park misalkan. Ya gak? Allah kabulinnya kapan? Terserah Allah. Bisa bulan depan, bisa tahun depan. Karena Allah tahu, oh kalau dikasih hari ini, kasihan nih. Ternyata di rumah masih ada orang tua yang harus dijaga. Seperti itu kan? Atau misalkan ada pekerjaan yang nanti bisa berantakan kalau pindah. Allah udah tahu. Makanya udah tunggu aja Bu. Karena bukan cuma ibu yang nunggu, semua orang itu nunggu. Bahkan Nabi pun nunggu. Nabi Zakaria itu nunggu sampai 50 tahun untuk memiliki keturunan. Bayangkan, 50 tahun. Doa terus. Seorang Nabi dikabul 50 tahun. Bahkan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad seseorang yang maksum, terjaga dari dosa, ketika meminta kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu butuh waktu 17 bulan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 144. Bayangkan, 17 bulan seorang Nabi Muhammad meminta kepada Allah dan baru dikabulkan. Itu seorang Nabi. Bagaimana kita Bu? Ya kan? Bukan Nabi, bukan Rasul. Suka bohong, suka ngomongin orang. Doanya malam, minta besok pagi udah dikabulin. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin aja, tapi kemungkinan besar nunggu. Udah nunggu aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yes, later dan better. Apa itu better? Bukan biskuit ya Bu. Tapi better dan lebih baik. Ibu minta A, Allah kasih B. Ibu minta B, Allah kasih C. Ibu minta C, Allah kasih A. Tapi karena kita adalah manusia, fokusnya hanya melihat sesuatu yang memang kita minta, akhirnya kita nggak tahu kalau Allah udah ngeganti dengan yang lebih baik, gitu loh. Karena kita hanya fokusnya meminta aja, meminta sesuatu yang A, gitu loh. Padahal itu bisa kita dapatkan lebih baik. Dan bukan hanya keinginan juga, bisa jadi nih, ibu minta sesuatu, ya Allah saya minta rezeki 100 juta. Allah nggak kasih 100 jutanya, tapi Allah ganti dengan kesehatan ibu, dengan anak yang soleh, dengan terhindar dari musibah. Itu rezeki bukan Bu? Rezeki. Rezeki. Itu rezeki Bu. Ya. Jadi jangan hanya mengharap atau jangan hanya melihat rezeki itu hanya dari materi, tapi kesehatan. Ibu bayangkan hari ini nih, Masya Allah tadi yang ada umur 75 tahun masih sehat. Bayangkan berapa banyak orang yang umurnya mungkin di bawah itu ya sudah sakit gitu. Masih panjang umur lagi, Masya Allah. Kata Nabi, umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Ya, yang lebih dari itu adalah karunia nikmat Allah. Tadi Bapak 75 Bapak ya? Nah, ini 75.
Masih bisa ngebedain mana perempuan yang cantik, mana yang Pak. Masih tahu mana yang anak SMA, mana yang udah istri orang. Itu Bu. Ya, jadi saya doa ini kabulkan udah. Semua itu menunggu Bu. Semua. Dan hanya doa yang bisa merubah takdir. Wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah yang menuliskannya dan Allah yang menghapuskan takdir itu. Maka berdoa, hanya doa yang bisa merubah takdir. Ya. Takdir itu milik Allah. Doa itu milik kita. Dan seringkali Allah merubah takdirnya hanya karena ingin membahagiakan kita dengan mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah. Itu baiknya Allah. Jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa. Jangan pernah lelah dalam meminta. Karena Allah itu maha baik. Allah punya sifat maha pemalu. Allah malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua belah tangannya lalu turun dengan tangan hampa. Dan ini ada dalam hadis. Satu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang hamba yang meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, apakah akan dikabulkan doanya?" Apa jawaban Nabi? Nabi bertanya balik kepada orang itu, "Bagaimana jika kamu didatangi oleh seorang manusia yang dia memohon kepadamu dengan mengangkat kedua tangannya? Apakah kamu akan kasih orang itu?" Apakah ibu akan kasih saat ada orang memohon dengan iba sama ibu sampai ngangkat tangan? Kira-kira ibu akan kasih nggak? Kasih. Minimal ibu kasih apa yang ada di kantong Bu, bener nggak? Kalaupun ada botol air putih, ibu kasih botol air putih. Gitu. Manusia aja ngasih, apalagi Allah. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Apa itu maha? Tidak terbandingkan dan tidak terbayangkan. Itu maha. Kalau masih ada orang baik, itu baik. Tapi Allah maha baik. Maksudnya apa? Gak bisa dibayangin. Gak bisa dibayangin kebaikannya Allah. Tapi bisa dirasakan oleh kita. Sebagaimana kita merasakan kebaikan orang lain, maka kita pun bisa merasakan kebaikan Allah yang luar biasa pada kita. Itulah maha baik. Allah maha kaya Bu. Siapa yang paling kaya di Bandung hari ini? Siapa? Ada? KDM. Ya. Tapi masih terukur kekayaannya Bu. Betul nggak? Masih ketaker. Tapi kalau udah maha kaya, itu udah nggak keukur. Kita oke. Contoh yang ini, Sultan Hasanah Bolkiah, ibu tahu Sultan Brunei? Bisa keukur nggak itu kekayaannya? Terlihatnya nggak bisa, tapi bisa gitu loh. Ya, dia punya Ferrari sampai 100, rumahnya emas misalkan. Tapi ya keukur kekayaannya. Tapi Allah itu nggak keukur kayaknya. Gitu. Atau kita ngomong Elon Musk, ibu kenal Elon Musk? Kenal di mana sih ibu? Tahu ya? Kalau orang lain flexingnya itu mobil ya Bu, dia flexingnya roket ibu. Ya, roket luar angkasa, harganya triliunan. Itu pun orang terkaya di dunia pun masih bisa ketaker kekayaan. Nah Allah ini nggak bisa. Ya. Jadi udah minta sama Allah, minta sesuatu yang tidak mungkin Bu, minta sesuatu yang di luar akal pikiran kita, dalam artian ini kayaknya nggak mungkin, ini kayaknya mustahil. Nah minta. Kalau ibu minta sesuatu yang mustahil menurut manusia, ibu akan diberikan yang mustahil itu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang tidak bisa kita lakukan di dunia ini? Menghidupkan orang yang mati. Allah bisa nggak menghidupkan orang mati? Bisa. Manusia bisa nggak mukul tongkat lautan kebelah? Nggak bisa. Allah bisa nggak? Bisa. Bayangkan. Manusia bisa nggak mengontrol burung, membawa batu yang dibakar dari neraka, ya, kemudian dijatuhkan ke pasukan bergajah,
lalu kocar kacir pasukan bergajah. Bisa nggak itu dengan manusia? Nggak bisa. Tapi Allah sangat bisa. Makanya dalam menghadapi hidup ini Bu, udah nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah mengeluh, udah minta sama Allah. Ibu lagi dikasih ujian, ya memang itu adalah episode ibu dapat ujian. Tapi kan Allah juga janji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin Bu, ibu nih hidupnya nih ya dalam jangka waktu tertentu sedih terus, nggak mungkin. Pasti akan ada episode nanti ibu bahagia, ya. Bagian hidup ibu nanti lagi banyak uang, pasti ada. Tapi kalau lagi diuji, udah serahkan kepada Allah. Dan semua orang diuji Bu, semua orang diuji. Ada yang diuji oleh anak, ada yang diuji oleh istri, ada yang diuji oleh suami, gitu. Semua pasti diuji. Tinggal bagaimana kita memaknai ujian itu. Siapa yang diuji sama anak Bu? Nabi Nuh. Anaknya murtad Bu, tidak mau ikut kapal, ya tenggelam. Ada yang diuji oleh istri Bu. Siapa yang diuji oleh istri? Nabi Lut, Nabi Ayub juga, ya. Ada juga kalau sahabat, kita jangan menyebut terus sahabat, Abdurrahman bin Auf. Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Nah. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya. Nah, ini lebih kaya dari Elon Musk. Meninggalkan kekayaan kurang lebih 6.700 triliun. Ya. Pernah lihat Ibu uang sebanyak itu? Belum kan? Iya. Kelihatan dari mukanya ya. Oke ya. Ini terakhir ya kisah Abdurrahman bin Auf ya. Ini terakhir suruh saya jawab. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ya, satu ketika akan ikut hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya. Lalu dihadang oleh suku Quraisy. Wahai Abdurrahman, kamu boleh ikut hijrah Rasul ke Madinah, tapi tinggalkan seluruh kekayaanmu di kota Mekah. Kalau kamu bertahan di kota Mekah, tidak ikut hijrah Nabi ke Madinah, maka seluruh kekayaanmu akan kami lipat gandakan dan kalikan 2. Tapi kalau ikut Rasul hijrah ke Madinah, maka tinggalkan seluruh kekayaanmu di kota Mekah. Lalu apa yang dipilih oleh Abdurrahman? Kalau pertanyaan ini untuk Bapak lebih baik bertahan di Bandung, menjadi orang terkaya di Bandung Pak, atau hijrah ke Kamboja misalkan Pak, nggak bawa uang, tapi sama Nabi, pilih mana Pak? Hah? Yang bener nih, Bapak nih udah 75 tahun, pilih bertahan tapi dengan kekayaan atau ikut ke Kamboja Pak? Kamboja, wah Masya Allah ya. Itu juga yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Dia lebih memilih meninggalkan seluruh hartanya dan ikut kepada Nabi. Nah selanjutnya ada istrinya nih di sebelahnya. Nah, istrinya dikasih ultimatum juga sama suku Quraisy. Wahai istri Abdurrahman, kalau kamu mau ikut suamimu silahkan, tapi tinggalkan seluruh kekayaanmu di kota Mekah. Kamu tidak boleh membawa apapun selain baju yang melekat di tubuhmu, karena kamu mendapatkan kekayaan ini di kota Mekah. Tapi kalau kamu tidak ikut suamimu hijrah ke Madinah, maka seluruh kekayaan suamimu akan kami berikan kepadamu, akan kami pastikan kamu menjadi perempuan terkaya di kota Mekah, dan kamu boleh menikah lagi dengan pemuda manapun yang paling ganteng di kota Mekah. Seperti siapa? Kalau K-pop sekarang mungkin Jungkook ya, Jungkook. Hah? Ada Jongkok ya, gitu Bu. Jadi ibu nih yang udah nin ini ya, menikah lagi dengan Jongkok. Ya ibu, insya Allah Jongkok. Ya, ayo. Kalau pertanyaan ini dikasih kepada ibu-ibu, kira-kira mana yang ibu pilih? Bertahan di kota Mekah, ya, dengan kekayaan suami yang ribuan triliun,
lalu bisa menikah lagi dengan brownies, gitu ya Bu ya. Atau ikut suami ke Kamboja tapi nggak punya uang. Ikut mana Bu? Masa suami ya? Nah ini grup yang soleha ini. Ini grup yang realistis ini. Ini yang religius ya. Ini yang ya begitu ya. Dan apa jawaban istrinya Abdurrahman? Tinggal di Mekah, pintar. Iya. Tinggal di Mekah. Dia nggak mau ikut suaminya. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu Abdurrahman bin Auf menjadi pemuda terkaya di Yathrib, Madinah. Bayangkan. Dan istrinya bangkrut. Karena nggak bisa ngelola uang. Perempuan mau dikasih berapa miliar juga habis kan? Habis. Karena semuanya belanja, ya, macam-macam. Hah? Check out, Shopee, ya enggak? Tokopedia. Belanja lebih senang di mana? Shopee, Tokopedia, apa TikTok? TikTok. Oh, semuanya. Oke, baik, mungkin itu dilanjutkan sesi tanya jawab mungkin. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya yang lebih banyak masalah? Nah ini silakan. Ya boleh. Saya yang pilih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Oke, siap Ustaz Abdurrahman. Oke, kita kasih dulu kesempatan untuk 3 penanya, 2 dari awal, 1 dari Ikhwan. Tahan dulu Bu, tenang Bu. Semangat banget nih Ustaz nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, saya pilih 1 sama yang tengah yang pakai masker ya. Izin. Oke, boleh? Teh silakan. Nama dan pertanyaan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia dari Cibaduyut. Ustaz, saya izin bertanya ya. Seringkali saat diuji dengan sakit atau masalah kesehatan, saya merasa jauh dari Allah, padahal sebenarnya tidak pernah pergi. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak hilang Allah, tetap sabar dan justru menjadikan sakit sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Sebelumnya, Ustadz, saya ini terdiagnosa epilepsi sama kecemasan. Terima kasih. Insyaallah. Baik. Baik kakak, semoga Allah merahmati kakak. Memang salah satu bentuk ujian itu adalah diberikan rasa sakit, diberikan penyakit, betul. Dan mungkin kakak adalah hamba Allah yang terpilih yang mendapatkan ujian sakit. Tapi zaman dulu ada nggak yang diberikan ujian berupa sakit? Ada. Siapa itu? Nabi Ayub. Ini bayangkan nih sakitnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang juga seorang pengusaha yang besar. Ya. Ternaknya banyak, anaknya 12, istrinya lebih dari 1. Saya lupa berapa. Ya. Satu ketika Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit kulit yang tidak ada obatnya pada saat itu, yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sampai akhirnya Nabi Ayub diusir dari rumahnya karena tetangga-tetangganya tidak tahan. Harta bendanya habis semuanya, ke-12 anaknya meninggal, dan semua istrinya meninggalkannya kecuali 1 istri yang bertahan. Sampai saat ketika itu Nabi Ayub ditanya oleh istrinya, "Wahai Nabi Ayub, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah kesembuhanmu? Bukankah engkau adalah seorang nabi, di mana seorang nabi jika meminta pasti akan dikabulkan oleh Allah." Ya. Tapi apa kata Nabi Ayub? "Saya malu meminta kesembuhan kepada Allah. Saya akan minta kesembuhan kepada Allah nanti pada saat masa sakit saya sama dengan masa sehat saya." Jadi Allah udah ngasih kesehatan kepada Nabi Ayub 40 tahun. Nah maka Nabi Ayub nanti akan minta kesembuhan saat nanti di usia 80. Tapi apa yang terjadi? Kesabarannya Nabi Ayub diganti sama Allah dengan kesembuhan, dan seluruh hartanya dikembalikan, diberikan anak-anak lagi, diberikan istri, diberikan keluarga yang bahagia, gitu kan. Jadi
bersabar, karena tidak ada yang bisa merubah itu kecuali sabar, betul nggak? Sekarang kakak mau protes ke siapapun tidak menyelesaikan masalah, mau ngomel ke orang tua sudah terjadi, mau kecewa sama seseorang sudah terjadi. Maka yang paling penting adalah terima, acceptance. Saat kita punya masalah, acceptance, terima dulu itu sebagai masalah, gitu ya kak ya. Dan tadi satu lagi, anxiety, overthinking. Nah ini juga tidak boleh. Anxiety itu bisa membunuh diri kita sendiri dalam tanda kutip. Overthinking kills you. Nah Allah ngasih doa nih untuk menghilangkan rasa cemas. Nah doanya apa? Ayo bisa direkam kalau mau atau dicatat. Doanya ini langsung dari Nabi ya. Doa ya ini langsung dari Nabi SAW. Ketika itu ada sahabat bernama Abu Umamah. Abu Umamah lagi mojok di masjid, lagi pusing kepalanya, mukanya tidak beraturan. Kemudian ditanya sama Nabi, wahai Abu Umamah, kenapa kamu kok kayaknya pusing banget? Ya Allah, saya lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, hutang-hutang saya banyak, masalah hidup saya banyak. Lalu Nabi katakan, maukah engkau aku ajarkan doa yang bisa menghilangkan rasa cemasmu, rasa anxiety-mu, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mau ya Rasul? Lalu Nabi katakan, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa untuk menghilangkan anxiety, overthinking, dan berbagai kecemasan dalam hidup. Insya Allah kami doakan kakak bisa lekas sembuh dan hilang segala rasa cemasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari senyumnya jadi jauh lebih semangat. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan tadi bisa kita hafalkan bersama dan kita amalkan doanya. Selanjutnya Ibu mohon izin boleh berdiri dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara dari Soekarno-Hatta, Buah Batu. Mohon izin Ustadz, saya mau nanya, apakah boleh pernikahan dengan mahar hafalan surat di dalam Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus pertanyaannya, apakah boleh menikah dengan mahar hafalan Al-Quran? Ya. Nabi katakan, sebaik-baik mahar adalah yang bisa menghormati calon istrinya, dan sebaik-baik mahar yang diminta oleh calon istri adalah yang tidak memberatkan suaminya. Sehingga boleh nggak maharnya adalah hafalan Quran? Boleh. Jika keduanya ridho. Bahkan mahar nikah itu boleh ngutang, Bu. Boleh. Iya benar. Dibayar hutang gitu. Tapi kan malu ya Bu, ya nggak? Saya nikahkan putri bapak sekian-sekian, ya kan? Dengan mas kawin berapa? Emas 1 kilogram. Wah, udah sumringah tuh. Dibayar hutang. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi tentu seorang laki-laki harus menghargai istrinya. Mahar itu kan seperti apa ya? Ya, tanda hormat lah, bahwa ingin meminang, ingin menjadikan istri, maka itu adalah cerminan bagaimana sang suami nanti akan bertanggung jawab ke depannya, gitu, ya kan? Tapi kalau memang pada saat itu ibu melihat misalkan calon suami ibu memang lagi nggak punya uang, kan kita tahu, misalkan tiba-tiba ini lagi bisnis lagi berantakan, dia benar-benar nggak punya uang, bukan karena dia nggak mau bekerja, karena nggak punya uang tiba-tiba. Tapi ibu tahu nih, orangnya pekerja keras, orangnya jujur, orangnya baik, maka terima. Karena nggak ada yang tahu nasib hidup orang ke depan, betul nggak? Bisa jadi hari ini ibu cuma dikasih maharnya hafalan Quran, Bu. Bisa jadi 10 tahun lagi ibu dibeliin pabrik Qurannya. Nggak ada yang tahu, bener. Nah jadi tadi makanya kenapa faktor utama dalam memilih calon suami atau istri kan tadi ada 4, ya. Apa tadi? Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, yang terakhir adalah li diniha, agama.
Maka pilihlah agama, maka kamu akan beruntung. Itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan semakin meyakinkan mungkin ya, kalau nanti dapat calon mantu, utang juga boleh bukannya. Baik, izin saya berikan dulu kesempatan untuk Ikhwan. Ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Boleh berdiri, Pak? Sebutkan nama supaya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada satu pertanyaan yang sedikit mengganjal. Kalau tidak salah dengar tadi, dan memang ada tadi disinggung di dalam Al-Quran, ada doa ud'uni astajib lakum. Dalam kenyataannya yang kita lihat di lapangan, atau yang kita rasakan secara syariat, bahwa doa kita itu tidak dikabulkan semua secara syariat. Namun sesungguhnya tetap Allah itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Hanya di sini barangkali semesta Allah yang Maha Kuasa itu melihat daripada niat dan yang diucapkan oleh kita berdasarkan frekuensi, energi, dan vibrasi. Jadi tidak melihat syariat atau casingnya. Nah, ini saya ingin mendapatkan suatu pengetahuan tentang khususnya menurut manusia bahwa atau menurut kita ini tidak dikabulkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara kita harus dapat menerima tapi apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan. Barangkali itulah yang saya tanyakan. Mohon maaf ini agak sedikit menggelitik gitu. Mudah-mudahan terutama di dalam hal-hal yang kelihatannya tidak tidak dikabulkan. Padahal sesungguhnya itu dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti kontradiksi. Allah itu akan mengabulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Tadi kita sudah bahas bagaimana cara Allah mengabulkan doa, gitu ya. Itu betul. Ayatnya tadi ud'uni astajib lakum. Berarti kan berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini kan janji Allah, betul ya? Janji Allah tidak mungkin salah. Kita sepakat sampai di situ. Nah, tapi para mufassir ya menafsirkan mengabulkan doa ini tadi dengan beberapa cara. Karena kan doa tidak mungkin dikabulkan kecuali redaksinya Allah pasti mengabulkan doa sesuai persis yang kamu minta. Nah, ayatnya tidak begitu redaksinya. Tapi Allah akan mengabulkan doa yang kamu minta. Dalam bentuk apa? Allah lebih tahu bentuknya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas, Allah akan mengabulkan doa langsung dikabulkan sesuai. Bapak minta istri, misalkan saya mau istri saya siapa? Siapa namanya? Cindy misalkan, Cindy. Ibu Cindy misalkan. Nah, ternyata dikabulkan sama Allah, berarti Allah mengabulkan doa Bapak. Tapi Bapak minta nih namanya Cindy, ternyata yang datang Siti Maisaro. Ada Siti Maisaro? Oh, ada. Nah, berarti apa? Apakah doa Bapak dikabulkan? Dikabulkan. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah tahu kalau Bapak yang sudah usia 75 ini misalkan nikah sama Cindy yang masih ke barat-baratan, oh nggak cocok. Ya kan? Bisa pecah itu perang dunia. Tapi kalau yang datang Siti Maisaro, dari namanya aja kita udah tahu. Wah, soleha ini. Mengayomi, ya enggak? Ngomong, gitu Pak. Ya. Tapi gimana kita bisa melihat Allah mengabulkan tidak mengabulkan? Ya memang keyakinan. Dan kalaupun ya Pak, kalaupun Bapak merasa sampai akhir hayat Bapak Allah ini nggak ngabulin doa Bapak, meskipun tidak mungkin, yakinlah bahwa doa itu adalah ibadah.
Ad-du'a huwa ibadah. Dan ibadah itu ada pahalanya nggak? Ada. Berarti balasan pengabulan doa Bapak itu nanti di akhirat. Pada saat Bapak di Sirat gitu ya, di padang mahsyar sedang diadili oleh Allah, lalu Bapak kaget, loh kok pahala saya banyak banget? Kayaknya saya nggak soleh-soleh banget dulu di dunia. Ternyata diberitahu itu adalah pahala doa-doa Bapak yang tidak pernah dikabulkan di dunia. Bayangkan. Masya Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui. Bu, ibu nggak minta aja, Allah udah kasih bu. Ibu nggak pernah minta nafas, ibu nggak pernah minta makanan hari ini, ibu nggak minta sehat, ibu nggak minta jantung ibu berdegup dengan normal hari ini, Allah kasih nggak bu? Kasih. Coba bayangin kalau ibu harus bayar itu semua bu. Ibu tiap kedip bayar 10.000 ibu. Coba. Berapa kali ibu kedip hari ini? Tiap ibu nyengir keluar gigi bayar 50.000. Nah, tetap kebayang nggak? Tiap nyengir ibu bayar 50.000. Bangkrut nggak itu bu? Bangkrut bu. Tiap kedip tiap detik 10.000. Berarti ya ibu itu sendirilah. Ya kan? Gitu Pak. Jadi itulah yang Allah bilang, saya pasti akan kabulkan. Pasti. Pasti. Dan doa, kita ngomongin doa ya. Ibu kalau doa, jangan doa itu yang puitis bu. Jangan terlalu panjang. Hanya minta 1-7 menit ngomongnya. Langsung aja to the point. Ya Allah berikanlah kepadaku. Ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah tunjukkanlah padaku. Ya Allah mudahkanlah padaku. Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Quran. Rabbil firli wali walidayya. Rabbishrahli wa yassirli amri. Rabbi habli minas sholihin. Langsung direct. Karena kata Nabi, Allah tidak menyukai doa yang puitis, yang terlalu ngawang-ngawang. Ya Allah, jika memang Engkau memiliki kehendak yang aku sendiri sudah bertahun-tahun memikirkan ini, namun tidak kunjung ketemu, maka mudahkanlah ya Allah sesuatu yang Engkau tahu ada dalam hatiku ini. Wah, panjang banget bu. Panjangan. Langsung aja minta, ya Allah berikanlah kepadaku, ya Allah tunjukkanlah untukku, ya Allah mudahkanlah itu. Karena itu Robbi habli, apa? Habli apa? Kata perintah, komen. Apa itu? Ya Allah berikanlah anak yang soleh. Robbi syrahli, apa itu? Ya Allah lancarkanlah perkataanku. Robbil firli, apa itu? Ya Allah ampunilah dosaku. Gitu bu. Jadi doa itu yakin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari yang tidak yakin. Kalau ibu muter-muter, ujungnya itu. Ujungnya minta duit bu, tapi panjang gitu ibu ya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi lebih baik ibu mencontoh doa dalam Al-Quran. Karena doa-doa terbaik adalah doa yang dalam Al-Quran. Udah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati Rabbana zolamna anfusana. Rabbil firli, iya, gitu ya. Jadi langsung spesifik to the point Pak, gitu ya. Baik. Ada lagi? Oke, baik. Alhamdulillah tur nuhun Ustaz, ini sudah digambarkan ya. Jadi Bu, kalau mungkin doa kita seperti lama diijabahnya, Bu, kita mungkin terlalu muter-muter doanya Bu. Tadi terlalu puitis ya. Baik, Bu masih pengen nanya Bu? Masih banyak pertanyaan? Masih ya, beberapa masih ngacu. Kita akan nanti buka sesi termin yang kedua Bu, untuk langsung curhat sama Ustadz dan bertanya langsung pada Ustadz Muhammad Asad. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah, kita akan terlebih dahulu menyaksikan Bu, bagaimana perjalanan sebuah kebaikan yang ingin kita hadirkan bagi sesama kita, bagi saudara muslim kita dimanapun dan kapanpun ini ingin kita hadirkan. Insya Allah di kebersamaan siang hari ini Bapak Ibu kita akan menyaksikan langsung sebuah video yang menggambarkan bagaimana perjuangan kebaikan itu bisa kita hadirkan. Insya Allah nanti akan dipandu juga oleh Ustadz Selo.
Baik, mohon izin, Pak Ibu bisa silahkan dilihat ke layar. Inilah sebuah perjalanan kebaikan yang bisa kita hadirkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menikmati tatimmu solihan, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya kita semua bisa hadir di Masjid Al-Azhar Podomoro ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dalam keadaan sehat, dan tadi apa yang telah disampaikan materi oleh Ustadz Muhammad Asad bisa memberikan kepada kita motivasi tentunya, dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa berharap tentu hanya kepada Allah, dan jika kita berharap kepada manusia tentu yang kita dapatkan justru kita semakin sedih justru, atau membuat hati kita sakit. Tapi berharap pada Allah hal yang tidak pernah membuat kita rugi. Sebelum mungkin kita akhiri kajian pada hari ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang ada di sini, bahwa hari ini kondisi saudara-saudara kita di Gaza dibuat kelaparan. Bukan mereka kelaparan, Ibu, tapi dibuat kelaparan. Dan itu terjadi nyata di hadapan kita hari ini. Kalau nggak hari ini kita lihat di media sosial, di handphone kita, betul bahwa hari ini apa yang terjadi